pasti ada alasan terjadinya. Tidak ada satu peristiwa pun di semesta yang tidak ada Allah hadir di belakangnya. Buang penilaian baik dan buruk. Karena kita ini sering ego, menilai orang lain baik dan buruk. Dan banyak yang masih seperti itu. Katanya mengajarkan kesadaran pada umat, tetapi dia sendiri menebarkan kebencian pada umat. Dengan memberikan hukuman-hukuman pada orang lain yang menurut penilaian dirinya sendiri. Stop, usil pada orang lain. Yuk kita perbaiki diri kita sendiri, ngaji ke dalam. Terlalu lama kita ngaji keluar. Hasilnya apa? Hasilnya kita hari ini masih reaktif dan masih membenci sesuatu yang tidak sesuai dengan kita. Belum siap kita untuk toleran pada orang lain. Maka intoleransi itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya di negeri yang majemuk ini. Saya inginnya sembunyi, sebetulnya tidak mau bicara. Tetapi leluhur-leluhur saya selalu mendorong saya, bicaralah kamu. Saya tahu setiap saya bicara pasti ada resikonya. Dan saya harus mengatakan kebenaran ini walaupun pahit. Sadar bahwa hidup adalah pinjaman yang harus dikembalikan. Sadar enggak? Kalau sekarang kita ini sedang dikasih pinjaman kehidupan dan saatnya harus dikembalikan. Kita sedang ngontrak di sini. Entah sudah berapa tahun. Saya sudah ngontrak di sini 57 tahun sampai hari ini. 57 tahun. Dan saya sadar bahwa rumah kontrakan saya ini pada saatnya tidak layak pakai lagi. Dan saya harus pergi dari sini. Dan saya harus sudah menyiapkan rumah masa depan untuk jiwa saya. Bukan rumah masa depan buat tubuh saya. Saya sampai sekarang tidak pernah amanat pada anak istri saya. Nanti kalau saya mati saya kubur di mana. Saya juga tidak punya uang untuk membelikan kuburan mahal. Tidak ada. Nanti kalau saya mati tubuh saya silakan kamu mau asingkan saya kemana gak peduli. Karena saya sudah tidak di situ lagi. Tidak perlu dikeramatkan tubuh saya, tidak perlu. Saya bukan siapa-siapa, saya tidak punya apa-apa. Saya juga tidak tahu apa-apa, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya menjalankan tugas semesta. Saya malu sama pohon pisang yang setiap hari dia menghasilkan pisang, disumbangkan kepada semesta. Dan mereka tidak pernah memakan buah pisang satupun. Dan mereka tidak pernah membicarakan tempat istimewa setelah mereka menyumbangkan sebuah. Hanya manusia yang terus berhalusinasi tempat istimewa setelah kematian. Lihat semua, lihat semua. Lihat pohon kangkung, lihat pohon singkong. Mereka bertasbih setiap saat kepada Allah. Menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kehidupan. Apa kabar manusia? Mereka tidak bersaing. Tidak pernah bumi ingin menjadi matahari. Tidak pernah matahari ingin menjadi bumi. Mereka hanya menjalankan peran yang diberikan semesta. Sendiri-sendiri mereka tasbih. Apa peran semesta buat saya? Apa peran semesta buat kalian? Sudahkah kalian tahu direncanakan untuk apa kalian ada di sini? Pernahkah kalian bertanya kepada Allah? Ya Allah, aku datang ke sini direncanakan untuk apa ya Allah? Jangan-jangan aku bikin rencana-rencana baru yang berbeda dengan rencanamu. Dan itu yang membuat saya menderita. Masihkah menyalahkan Allah? Sadar bahwa hidup ini adalah pinjaman. Dan pinjaman harus dikembalikan pada saatnya. Pertanyaan saya satu. Pertanyaan pada diri saya. Ketika nanti rumah saya ini tidak layak pakai lagi. Saya keluar dari sini. Di mana saya mau tinggal? Dan saya harus pasti punya tempat saya yang lebih baik dari yang sekarang. Sadar bahwa tujuan hidup adalah hidup itu sendiri. Hidup ini tujuan hidup. Hidup ini sudah tujuan hidup. Buat apa kita meruskan tujuan hidup? Hidup ini sudah tujuan hidup. Tujuan hidup itu ya hidup. Nikmati hidup ini, nikmati. Sayangi orang-orang yang dekat dengan kita. Sayangi anak-anak kita, cucu kita, pasangan hidup kita. Hormati keberadaan mereka. Tumpahkan cinta kasih kita kepada mereka. Biar mereka merasakan kehadiran kita di semesta ini ada. Dan membawa berkah bagi mereka. Jika jalan di komplek kita rusak, bangun jalan itu supaya bagus. Untuk kita juga. Gak usah pelit sama harta. Makin banyak yang kita keluarkan, makin banyak yang akan datang kepada kita. Sadar bahwa tubuh dan pikiran bukanlah diri sejati kita. Sadar gak? Kita bukan tubuh, hadirin. Kita bukan pikiran, bukan. Diri sejati kita adalah kesadaran yang ada pada diri kita. Jangan dikendalikan oleh pikiran. Biar kesadaran yang mengendalikan pikiran kita. Begitu kesadaran sudah mengendalikan pikiran, rasakan kehidupan penuh berkah dan kedamaian. Tidak ada konflik lagi.
Kenapa konflik itu terjadi? Lihat saya semua. Semua konflik terjadi karena kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Bereskan semuanya. Berdamai dengan diri sendiri. Baru hidup dimulai. Sadar bahwa manusia adalah utusan Allah. Untuk menjadi kepanjangan tangan Allah. Menyampaikan cinta kasih Allah. Sadar. Ya Allah, aku datang di sini untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu. Menyampaikan cinta kasih-Mu pada orang-orang yang butuh pertolongan. Allah sudah bilang di Quran, Yadullah fauqa aidihim, Yadullah fauqa. Tangan Allah sudah dititipkan kepadamu. Tangan siapa ini? Tangan Allah. Tangan siapa ini? Tangan Allah. Sadar kalau ini tangan Allah. Dan tangan ini bukan untuk menyenangkan kamu, untuk menyenangkan Allah. Bagaimana cara menyenangkan Allah? Tolong orang-orang yang butuh pertolongan. Tolong itu. Allah tidak perlu ditolong oleh kita. Tolong tetangga kita. Tolong mereka yang tidak makan. Tolong mereka yang tidak bisa sekolah. Tolong mereka. Ketika kita menolong mereka, itulah menolong Allah yang sebenarnya. Lucu ya. Banyak orang yang rajin ke tempat ibadah setiap hari dengan tetangga tidak akur. Saya tidak ngerti Tuhan mana yang kamu sembah. Tuhan yang gaib kamu sembah-sembah. Tuhan yang nyata kamu abaikan. Kamu rajin ke tempat ibadah tetapi di rumah konflik terus. Dengan anak konflik, dengan istri konflik, dengan suami konflik. Tuhan mana yang kau sembah? Yang gaib kamu sembah-sembah. Yang nyata ada di rumah kita. Tidak pernah kita hargai keberadaannya. Yuk kita mulai menyadari. Bahwa menolong Allah adalah menolong orang-orang yang nyata di hadapan kita. Buka mata kita. Lihat rekening kita. Lihat berapa banyak titipan Allah kepada kita. Semua pemberian Allah. Tidak ada milikmu. Semua pemberian. Orang-orang yang sadar kalau semua pemberian pasti tidak mudah untuk memberi. Tidak sulit untuk memberi. Baru hidup dimulai. Sadar bahwa manusia ada di dunia untuk berkontribusi mempercantik dunia. Yuk saya menyadarkan. Kalian sekarang tidak tinggal di akhirat. Kalian tinggal di dunia. Kita tinggal di dunia, tujuan Allah untuk berkontribusi mempercantik dunia ini. Dan siapa yang berkontribusi mempercantik dunia ini, insya Allah tempatnya di akhirat akan bagus. Jangan mimpi tempat di akhirat bagus kalau Anda di sini menebarkan kebencian, menghina orang. Udah gitu menghina orang atas nama Tuhan dan agama. Gak ngerti saya. Saya tidak percaya ada perang suci. Kalau orang sudah mencapai kesucian, tidak mungkin berperang. Perang itu semua adalah karena keserakahan. Saya tidak percaya ada darah orang lain yang harus dihalalkan oleh Tuhan. Saya tidak percaya. Semua makhluk harus dihormati. Bahkan semut pun harus dihormati. Bahkan ada semut di meja, saya tidak bunuh. Saya antarkan dia ke tempatnya. Diambil, saya pindahkan ke tempatnya. Karena dia juga makhluk. Dia juga ingin hidup. Apa kabar? Katanya kita ini adalah punya Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi rasa cinta dan ulas asih tidak ada. Dendaman pada orang, bahkan ketika orang lain tersungkur, terpuruk karena dijatuhkan oleh kita, kita merasa puas. Makhluk macam apa yang kayak gini? Masih mengharapkan surga gitu di akhirat? Di sini aja sudah tinggal dalam neraka. Sadar bahwa semua yang ada di tangan kita adalah pemberiannya. Sadar enggak? Yuk, sadari. Semua yang di tangan kita hari ini adalah pemberian. Semua pemberian harus diberikan. Lihat saya semua. Menerima sesuatu adalah hak. Tetapi membagikan sesuatu adalah kewajiban. Dan hak itu baru beres kalau disertai kewajiban. Menerima hidup itu hak. Tetapi membaktikan hidup kewajiban. Makanya orang-orang yang belum memiliki makna dalam hidup tidak berarti bagi orang lain hidupnya belum dimulai. Orang yang hari ini masih sibuk ngurusi hartanya sendiri, keserakahannya sendiri, bahkan punya orang lain pun dicuri, dikorupsi, dia belum memulai hidup. Sadar bahwa memberi itu adalah untuk diri sendiri. Sadar? Kalau sadar, Anda sudah memulai hidup. Sadar bahwa memuliakan orang lain adalah memuliakan diri sendiri. Sadar? Kalau Anda sadar bahwa memuliakan orang lain adalah memuliakan diri sendiri.
Istri saya cerita, kemarin ada reunian. Dan biasanya kalau reunian, kami itu pasti ngasih barang-barang yang bagus. Untuk door prize itu tidak pernah saya ngasih baju bekas, sepatu bekas, nggak pernah. Apalagi karena tidak terpakai oleh saya kasih ke orang lain, nggak pernah, itu buang sampah. Malam-malam istri saya minta dibelikan kertas kado. Udah, saya suruh orang beri kertas kado dan kemudian bungkuslah. Semua baju baru di rumah dibungkus. Udah, dibawalah untuk door prize di tempat reunian teman-temannya. Kemudian dia memantau, loh kok bungkusan kado yang dari kita kok nggak dibagikan? Telepon panitianya, itu bungkusan kado dari kami kok nggak dibagikan? Jawabannya apa? Iya, mohon maaf, karena kami tahu kalau dari Akang, kan dari Cece pasti bagus-bagus, jadi itu buat panitia. Bagus juga sih, karena mereka tahu kalau kami memberi tidak pernah yang jelek, ya. Makanya saya sering bilang kalau mau ngasih ke orang yang bagus. Banyak yang ngasih sama saya, sekarang udah mengerti. Ngasih jas, bagus. Ada yang nanya, ayah sepatunya Pak Geox. Masa kaki saya yang istimewa ini dikasih sepatu murah, cap kelinci? Ya saya pantaskan diri saya, ya terserah. Kamu mau ngasih atau nggak ngasih nggak apa-apa. Tapi kalau mau ngasih yang bagus. Maka di Quran dikatakan, tidaklah disebut pemberian kecuali kamu memberi yang kamu cintai. Itu Quran. Paham sekarang? Jika kita sudah memberi kepada orang lain yang terbaik, hidup sudah dimulai. Awas, kamu ngasih baju bekas, diumumkan di speaker, bekas lagi. Masih dikasih judul, bekas tapi layak pakai. Itu pembenaran. Ya, padahal itu buang sampah dengan cara ngaku-ngaku sebagai dermawan. Itulah yang kata Nabi, innamal a'malu binniyat, tergantung niat kamu. Kalau mau memuliakan orang lain, yuk. Karena memuliakan orang lain, memuliakan diri sendiri. Kalau kita sadar memuliakan orang, memuliakan diri sendiri, hidup sudah dimulai. Sadar bahwa masa lalu dan masa depan itu tidak ada. Sadar? Sadar? Kalau sadar masa lalu dan masa depan itu tidak ada. Kata Einstein, itu adalah waktu psikologis. Makanya kita harus bisa menyetop waktu. Wah, ini keren. Menyetop waktu artinya apa? Hadir di sini, saat ini, sekarang, setiap saat. Masa lalu tinggal sejarah, masa depan juga belum tentu ada. Sudah, hidup itu yang menentukan adalah apa yang kita lakukan hari ini. Fokus hari ini. Kalau kita sudah hidup, fokus pada saat ini, hidup sudah dimulai. Ada yang sedih sekarang? Ada yang sedih? Alhamdulillah. Kalau ada yang sedih, berarti kita sedang mengizinkan diri kita dibawa oleh pikiran ke masa lalu. Ada yang takut dan cemas sekarang? Alhamdulillah. Kalau takut dan cemas, berarti kita mengizinkan diri kita dibawa oleh pikiran ke masa depan. Kalau kita hadir di sini saat ini sekarang, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Makanya kata Allah, la tahab wa la tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Itu perintah supaya kamu jangan membawa dirimu ke masa lalu, jangan membawa dirimu ke masa depan. Hadir setiap saat di sini, saat ini, sekarang. Ini memang tidak gampang, mempraktekkan ini tidak gampang. Karena kita hidup sudah tidak seperti itu terlalu lama. Ya? Oke. Sadar bahwa saat ini adalah penting. Sadar? Sadar saat ini penting? Kalau sadar saat ini penting, maka kalian pasti akan melakukan tindakan penting. Pasti akan melakukan tindakan penting pada orang-orang yang penting. Bagi saya, kalian semua adalah orang penting. Kenapa? Karena saya sedang menghidupi hidup saat ini bersama kalian. Karena saat ini saat yang paling penting, maka saya berbicara yang penting. Makanya saya tidak mau bicara yang sia-sia. Yang penting-penting saja. Yang bisa mengubah kesadaran kita. Maaf kalau dari tadi kok ceramah gak ada bodorannya. Kalau mau bodoran nonton stand up comedy. Jangan lihat saya. Kalau saya stand up comedy saya ahlinya. Cuman habis 2 jam stand up comedy kalian ketawa-ketawa dan setelah itu kalian tidak dapat apa-apa dari sini. Saya sedang mengubah kesadaran. Ceramah saya hipnoterapi. Makanya kalau dengar ceramah saya mungkin ada nyentuk-nyentuk, ikuti aja. Karena hipnoterapi, saya sedang menyebarkan energi bukan kata-kata.
Saya ahlinya dalam bidang itu. Jadi kalau saya bicara hipnoterapi, masuk di subconscious mind, masuk digedor-gedor tuh. Kalau dengar ceramah saya terasa digedor-gedor, nangis, bagus, itu masih ada tanda kehidupan tuh. Ya, kalau udah digedor-gedor gini, malah tidur nyenyak, itu. Kalau habis dengar ceramah saya nggak bisa tidur, bagus itu. Berarti masih ada bakat untuk bisa memulai kehidupan. Lanjut, sadar bahwa Allah dekat bersama kita. Sadar? Sadar? Ya Allah. Ketika tidur, ini tidur, ini tidur, ini tidur, ini tidur. Satu-satu yang nggak bisa tidur, yang tidak pernah tidur adalah nafas. Betul? Hafal ayat kursi? Hafal. Buat apa? Buat nakut-nakutin hantu. Karena begitu pengetahuan kita, ya sudah. Akibatnya dapatnya cuma itu aja. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, senantiasa mengurus, mengatur, tegak berdiri bersama yang diurusnya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dia tidak pernah tidur, Dia tidak pernah ngantuk. Pertanyaan saya, siapa yang pernah tidur, nggak pernah ngantuk dalam diri kita? Siapa? Siapa? Berarti siapa nafas itu? Ya Allah, masih saja mau mendekatkan diri kepada Allah, sudah sedekat itu. Gara-gara bernapas, kamu bisa melihat saya. Gara-gara bisa bernafas, kamu bisa mendengar saya. Bukankah itu? Sedekat itu. Bahkan napas itu mengalir di setiap sel dalam tubuh kita. 100 triliun sel dalam tubuh kita, semuanya dialiri nafas. Masih mencari keluar? Kalau sadar bahwa Allah bersama kita, hidup sudah dimulai. Dan tidak mungkin menyakiti lagi orang lain. Karena Allah bersama saya, bersama dia, bersama dia, bersama dia, bersama dia. Oh, ternyata Allah yang sama yang berada di tubuh-tubuh yang berbeda. Bagaimana saya bisa merendahkan orang lain? Apalagi menghajar orang lain, menghakimi orang lain atas nama Tuhan dan Allah. Saya ragu, dia kenal apa tidak sama Allahnya dia? Jangan-jangan cuma nyebut-nyebut aja. Luar biasa. Nah, ketika kita sudah menemukan arti hidup, ketika kita dapat memperlakukan orang lain seperti memperlakukan diri kita sendiri, ketika hidup sudah memberi manfaat bagi makhluk lain, ketika keberadaan kita membawa kedamaian bagi makhluk yang kelihatan dan juga yang tidak kelihatan, itu artinya indikasi bahwa hidup sudah dimulai. Yuk, yang terakhir saja kita rangkum, jawab pertanyaan saya. Apakah kita sudah menemukan berkah hidup? Apakah kita sudah membagikan berkah hidup kepada orang lain? Kalau sudah, berarti arti hidup kita sudah jelas ada. Apakah kita sudah bisa memperlakukan orang lain seperti memperlakukan diri sendiri? Jawab. Apakah kehidupan kita sudah memberi manfaat bagi makhluk lain? Apakah keberadaan kita di semesta ini sudah menjadi sumber kedamaian bagi makhluk yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan? Kalau itu sudah, berarti hidup kita sudah dimulai. Jadi lucu saja, banyak orang yang takut kehidupannya berakhir, padahal kehidupan dia belum pernah dimulai. Jadi kesimpulannya, kenapa kita takut kehidupan berakhir? Karena kita belum pernah memulai kehidupan. Orang yang tipe 90% ini apapun jadi masalah. Orang baik saja masalah bagi dia. Apalagi orang yang buruk. Coba. Kesulitan udah jelas jadi masalah, tidak jadi peluang. Apalagi ya, peluang saja jadi masalah, apalagi kesulitan bagi dia. Orang yang kayak gini, peluang saja masalah bagi dia, apalagi kesulitan. Jadi tidak ada di kehidupannya itu yang baik. Semua sudut pandangnya dalam otaknya dia itu buruk semua. Kenapa bisa begitu? Satu, karena dia mengizinkan pikirannya selalu buruk. Yang kedua, dia juga terdidik di tempat yang buruk. Karena ketika kita bayi, kita ini punya yang namanya mirror neuron, cermin saraf.
Jadi semua yang kita saksikan itu akan tercerminkan di alam bawah sadar otak kita. Dan itu akan nampak suatu saat pada saat kita dewasa. Itu yang disebut dengan long term memory. Dan itu harus disembuhkan. Sangat berbahaya. Nah, kenapa saya berbicara ini? Ini penting. Ini penting. Karena kadang-kadang kita ini kalau tidak disadarkan, nggak sadar-sadar. Karena selama ini kadang-kadang menganggap, wah kurang apa ibadah saya. Kurang apa doa saya. Wah semua doa apal. Semua doa untuk mengatur Allah supaya Allah takluk dan taat pada keinginan kita, apal semua. Dan ketika Allah takluk pada keinginan kita, bangga kita mengatakan, Allah mengabulkan doa saya. Padahal sebenarnya di balik kata-kata itu sedang ingin memamerkan pada orang, lihat Allah saja sama saya nurut, gitu sebetulnya. Lalu Allah bingung, yang Tuhan lu apa gua, kata Allah. Ya kan? Karena kita diajarkan dari kecil begitu. Terus ya diajarkan ngatur-ngatur Allah supaya Allah itu takluk dan taat sama keinginan kita. Kapan kita mau berserah diri kepada Allah? Ngakunya sih muslim. Padahal muslim itu gelar tertinggi yang diberikan Allah untuk mereka yang sudah pasrah total kepada Allah. Maka saya tidak suka dengan istilah muslim non muslim karena perbedaan keyakinan. Bagi saya muslim non muslim adalah soal akhlak, bukan soal keyakinan. Maaf, bisa jadi orang itu keyakinannya berbeda dengan saya, tapi dia sangat pasrah dalam kehidupannya kepada Allah. Bagi saya no problem, bagi saya dia adalah muslim. Bagi saya ya boleh berbeda. Karena selama ini kan muslim non muslim berdasarkan atributnya. Lebih mementingkan atributnya, bukan? Bukan akhlaknya, bukan perilakunya, bukan karakternya, bukan sifatnya. Saya banyak sekali punya sahabat yang keyakinannya berbeda dengan saya, tapi dalam hidupnya sudah penuh dengan kebahagiaan karena sudah bisa menerima semua hal yang tidak diinginkan dalam hidupnya. Bahkan dia bisa merayakan semua hal yang tidak diinginkan seperti dia menerima hal yang dia inginkan. Itu muslim itu. Cirinya apa? Wajahnya itu bersinar, ringan kalau bicara. Iya. Beda kan kalau orang yang berat, punya uang 100 juta dipinjemin 100 ribu saja. Oh, saya baru kemarin beli tanah 100 juta. Sombongnya tetap aja, minjemin kagak. Karena baru beli tanah 100 juta. Padahal pinjamnya cuma 100 ribu. Giliran dipinjamkan 100 ribu, 3 hari janji nggak ngasih. Udah ditelepon 2 hari sebelum janji itu tiba. Pusing nggak orang kayak gitu? Kira-kira tipe 10% atau 90% macam kayak gini? Seperti siapa? Selalu ada pertanyaan seperti siapa ya hari ini? Jadi hidup itu adalah 10% apa yang terjadi pada kita, 90% bagaimana kita menanggapinya. Jadi sebetulnya 10% itu apa yang terjadi, tetapi 90% kita menanggapinya. Itu yang membuat kita menjadi sangat sibuk dengan kehidupan ini. Terasa? Kalau belum terasa, sabar, kita akan masuk situ. Nanti juga suatu saat akan terasa, oh itu saya banget, oh itu gua banget. Sholat sudah, bolak-balik ke Mekah sudah, tahajud juga kurang gimana rajinnya, bangun malam luar biasa, tetapi itu cuma jadi robot, hanya menjalankan ritual tanpa kesadaran. Hasilnya tidak ada yang berubah. Lupa bahwa Nabi Muhammad diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Semua ritual itu adalah sarana untuk menyempurnakan akhlak, tools, instrumen, tetapi itu dijadikan tujuan oleh kita. Kalau rakaat sholat kita sudah banyak, rasanya kita sudah banyak tabungan kita untuk sampereun jaga di akhirat. Kan begitu kata-katanya, betul? Sampereun aya nama eueuh kosong. Karena semuanya buat jaga. Itulah kadang-kadang kita suka bodoh. Terus aja membawa diri kita oleh pikiran ke masa depan. Lalu tidak pernah hadir di sini, saat ini, sekarang. Padahal hidup itu adalah di sini, saat ini, sekarang. Yang menentukan masa depan kita adalah saat ini kau buat apa. Jadi hidup itu awalnya sederhana. Karena cuma 10%.
Selanjutnya menjadi rumit karena ditambah 90%. Apalagi yang 90% itu adalah respon-respon yang negatif terhadap semua hal yang terjadi dalam hidup. Tidak ada baiknya. Bayangkan, hidup yang kayak gitu tidak layak dihidupi karena kita telah menciptakan neraka bagi diri kita sendiri. Jadi siapa pencipta neraka? Pikiran kita. Kalau pikiran bisa menciptakan neraka, berarti pikiran juga bisa menciptakan surga. Dan selama ini salah kaprah. Kita menganggap surga dan neraka itu ciptaan Allah. Surga dan neraka adalah ciptaan pikiran kita sendiri. Belum selesai. Ya, kita lanjutkan dulu. Saya cerita sedikit tentang pikiran. Ada kata-kata bijak, jangan hiraukan masalah. Abaikan justru pikiran-pikiran negatif tentang masalah. Kita selama ini sering berfokus pada masalah. Kalau masalah diabaikan, justru fokus kita ke sini. Ada pikiran apa di dalam diri saya tentang masalah? Ketika pikiran sedang memproduksi pikiran-pikiran negatif tentang masalah, maka yang 10% itu membumbung menjadi 100%. Dibesarkan 90% oleh kita sendiri. Itulah pola kerja pikiran. Jadi pikiran itu ibarat parasut ya, hanya berfungsi ketika terbuka. Pernah lihat orang terjun payung? Pernah ada berita orang terjun payung kemudian meninggal? Gara-garanya cuma satu, karena parasutnya tidak terbuka. Begitu parasut tidak terbuka, ya sudah, dia akan mengalami percepatan jatuh bebas dalam fisika, free fall. Dia akan jatuh bebas tanpa hambatan. Tetapi begitu ada payungnya terbuka, dia bisa kendalikan mau hinggap di tempat mana. Itu bedanya. Makanya orang-orang yang hari ini pikirannya masih tertutup, persis seperti orang terjun payung, parasutnya tidak terbuka. Dan orang-orang yang terbuka pemikirannya biasanya gampang untuk bisa menerima pandangan dari orang lain. Makanya dia akan menjadi kaya sudut pandangnya. Pernah nggak menyaksikan orang yang kekeh dengan pikirannya sendiri? Sulit untuk menerima kritikan, sulit untuk menerima pandangan dari orang. Asapang benerna, asapang akangna, merasa diri paling benar. Orang yang tertutup pikirannya seperti itu, persis seperti orang yang terjun payung, parasutnya tidak terbuka. Yuk, sudah berapa lama kita memiliki pikiran yang tertutup? Sudah berapa lama? Sudah terlalu lama. Makanya pikiran kita sudah kronis ini, sudah sangat kronis. Makanya kemarin ada yang share di grup di Australia, katanya guru-guru di Australia tidak menjadi sedih ketika anak tidak bisa matematika, tetapi menjadi sangat sedih ketika anak tidak bisa antri. Kenapa? Karena antri itu implikasinya sangat luar biasa. Satu, ketika antri belajar bersabar. Dua, ketika antri belajar untuk menghargai orang lain dan diri sendiri. Karena Anda datang paling belakang, ya sudah, Anda di belakang. Ini datang belakang tapi pengen selalu paling depan. Itu kan orang-orang yang culas. Ini soal akhlak ini, soal akhlak. Saya sering menyaksikan kejadian ini bahkan ketika saya sedang melaksanakan ibadah. Maaf. Kadang-kadang ini bisa terjadi di tempat yang disebut kota suci. Tidak bisa antri. Bahkan antri itu apa? Belajar untuk tidak menunggu. Orang yang selalu menunggu, dia selalu ditarik oleh pikirannya ke masa depan, pasti akan menderita. Saya sampai hari ini tidak pernah menunggu. Makanya kemana-mana saya baca buku yang menyenangkan saya bawa musik yang menyenangkan saya, dan saya tidak mau menunggu, karena menunggu berarti membunuh waktu. Terlalu banyak yang bisa kita lakukan. Bahkan ketika ada antrian yang panjang, atau harus menunggu dalam waktu yang panjang, kita bisa melakukan pelayanan pada diri sendiri yang paripurna untuk menyenangkan diri sendiri yang bermanfaat. Bukankah itu luar biasa? Jadi masuk akal kalau orang Australia ya sangat khawatir ketika anak tidak bisa antri. Karena apa? Ternyata katanya untuk membuat seseorang bisa antri perlu waktu belasan tahun.
Tapi untuk bisa matematika hanya perlu kursus 6 bulan. Bayangkan. Negara yang beradab seperti itu, ya. Menitik beratkan pada aspek etika, adab. Bukankah ini sebetulnya yang dikatakan oleh Rasulullah? Tidak disebut orang yang beriman jika tetanggamu tidak nyaman dengan kata-katamu. Tidak disebut orang beriman jika kamu jalan di sebuah jalan, lihat ranting, kamu tidak singkirkan. Berbahaya bagi orang lain tapi kamu tidak peduli. Tidak disebut orang beriman. Kita bukan bikin ranting, bikin polisi tidur pakai semen dan puas ketika orang lain jatuh akibat polisi tidur kita. Dan masih saja mengatakan diri orang beriman. Bahkan polisi tidurnya tepat di depan masjid. Luar biasa? Siapa yang luar biasa? Kita. Lu kali, gua kagak. Awas, jangan pengen kita terus. Kita ini susah sekali bilang saya. Ini kebiasaan, pengen bareng-bareng. Saya sering tanya, siapa yang begitu? Kita. Loh, kita. Lu aja kali, gua kagak. Jadi untuk bilang saya itu ini karakter. Ini kebiasaan tidak mau bertanggung jawab. Jadi inginnya rame-rame. Ini karakter, ini karakter. Ini saya bicara karakter karena judulnya ini soal karakter. Nanti kita akan pakai ayat supaya jelas. Baik, lanjutkan dulu. Ketika pikiran diam, seluruh alam semesta akan menyerah. Maka ada kata-kata, jika kamu mengangkat tangan, maka Allah akan turun tangan. Dan jika kamu turun tangan, Allah akan angkat tangan. Ini kata-kata yang luar biasa. Cuman implementasinya kadang-kadang nggak ngerti. Jika pikiran diam, seluruh alam semesta akan menyerah. Maka belajar mendiamkan pikiran. Gimana caranya? Itulah pentingnya meditasi. Alergi dengan meditasi, ganti muraqabah ke, muhasabah ke, pakai biar Arab. Tapi intinya adalah belajar menyadari bahwa pikiran bukan diri kita. Belajar menyadari bahwa tubuh bukan diri kita. Diri kita yang sebenarnya adalah sang kesadaran pengamat bagi pikiran. Gak akan larut kalau begitu. Yang melakukan yang begini kebanyakan justru orang lain, bukan kita. Padahal ini ajaran Islam luar biasa. Quran mengajarkan kita untuk belajar murakabah, muhasabah, musyahadah, mukasyafah. Ini ajaran Islam. Tetapi implementasinya kita nggak ngerti. Coba kalau ditanya gimana cara mendiamkan pikiran, banyak yang belum tahu. Malah ngomongnya gimana cara membunuh pikiran. Pikiran nggak bisa dibunuh. Pikiran tuh kayak anak kecil. Kayak anak kecil pikiran tuh. Kalau anak kecil sedang pegang mainan, ambil mainannya pasti nangis. Cara mengambil mainan itu kasih mainan baru. Baru dia akan senang. Makanya kalau kita mau mendiamkan pikiran, kasih mainan baru. Caranya sederhana. Fokuskan pikiran pada nafas. Menyadari nafas kita masuk, keluar, datang dan pergi. Menyadari bahwa kita sedang mengalami hidup dan mati. Menyadari bahwa sesungguhnya dalam diri kita ada Dia yang tidak pernah tidur, nggak pernah ngantuk. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Nafas adalah wujud nyata kehadiran Allah dalam diri. Makanya memfokuskan pikiran pada nafas membuat pikiran kita diam. Ketika diam, pikiran ini tidak terlalu galak. Coba. Kalau tidak bisa begitu, mindfulness. Caranya apa? Tarik napas hitungan 4, tahan napas hitungan 7, buang napas hitungan 9. Akan tenang. Lambatkan jantung kita. Pikiran akan diam. Pikiran diam, perasaan akan tenang. Itu teknik-teknik sederhana yang kita lupakan. Padahal ini adalah ajaran leluhur kita yang sangat luar biasa. Pernah melakukan begitu? Ketika kesal, tarik nafas yang dalam. Menikmati kehadiran nafas dalam diri. Pernah? Enggak. Padahal sangat sederhana. Ini yang hilang dari kehidupan kita. Lalu kita menjadi sangat terbiasa untuk reaktif. Tidak bertanggung jawab. Itulah. Lihat saya semuanya. Jadi pikiran ini persis seperti kabut. Sedangkan kesadaran kita, diri sejati kita persis seperti langit biru. Coba, langit tetap saja biru. Ada kabut, tidak ada kabut. Kabut itu kadang hitam, kadang putih. Ada dan tiada. Tapi langit tetap aja biru.
Makanya orang-orang yang sudah menjadi langit biru, yang sudah berkesadaran tinggi, bahasa Qur'annya sudah mencapai sakinah, itu dilambangkan dengan teratai. Teratai itu semakin kotor tempat dia tumbuh, semakin indah dan bening bunganya. Makanya teratai menjadi lambang meditasi. Makanya orang bijak mengatakan, jadilah langit biru, jadilah layar. Pernah lihat layar? Kalau sekarang saya putar di sini video kebakaran, terbakar nggak layar? Kalau sekarang saya putar video banjir di layar ini, basah nggak layar? Layar. Ada video kebakaran tidak terbakar, ada video banjir tidak basah, layar. Sudah bisa begitu nggak? Iya. Kebanjiran kalian mah basah, ada kebakaran gosong. Kapan mau bahagia kalau begitu? Ini namanya belum mencapai sakinah. Tapi ngomong sakinah udah pinter ya? Iya, kalian kan begitu. Setiap orang nikah, semoga samawa. Ketiganya bu, naon samawa teh? Ah duka. Karena kita terbiasa latah ngikutin apa kata orang. Padahal samawa itu sakinah, mawadah, warahmah. Itu terjadi bukan hanya untuk pasangan pernikahan, bukan. Sakinah itu untuk pasangan kita. Karena manusia itu diciptakan Allah sudah berpasangan. Pasangan itu jasmani dan ruhani. Pasangan itu jasmani dan ruhani. Kalau sudah selaras jasmani dan ruhaninya, itu namanya sudah sakinah. Suami istri itu tidak mungkin selaras, apalagi belum bisa menerima dan menghargai perbedaan. Yang terjadi sengketa terus. Apalagi tidak tahu tujuan menikah. Tujuan menikah itu cuma satu, latihan menerima dan menghargai perbedaan. Karena Anda dengan saya beda. Ini malah saling memaksakan persamaan, bikin dalil-dalil. Sebagai istri, awas, kamu tidak akan masuk surga sebelum dapat restu dari saya. Walaupun suaminya binal kayak apa, pinter kalau bikin dalil begitu. Nurut sama suami atau tidak? Wah. Orang yang macam gini, diktator kayak gini, jelas tidak akan bisa menerima pasangannya apa adanya. Dia ingin pasangannya seperti yang ada di pikirannya. Ketika tidak seperti yang ada di pikirannya, out. Dan yang lucu, ini dilakukan oleh orang-orang yang mengatakan dirinya adalah tokoh-tokoh agama. Tidak cocok dengan pasangan, cerai. Cerai itu akibat dia tidak bisa menerima dan menghargai perbedaan. Ingin pasangannya sama dengan yang dipikirkannya. Padahal jelas-jelas cara berpikir beda, jenis kelaminnya beda, dibesarkan di keluarga yang berbeda. Pendidikan juga berbeda, adat istiadat juga berbeda, cara berpakaian juga berbeda, fisiologi berbeda, psikologinya berbeda. Apa yang mau dibuat sama? Udah nyata-nyata beda kok. Maka disebut pasangan. Pasangan itu kiri kanan, tidak pernah kiri-kiri. Kan disebutnya ya aju aja. Saya khawatir ya, kalau ini dilakukan oleh tokoh-tokoh, kemudian ke bawahnya pada ngikut. Seakan-akan menceraikan pasangan itu sah-sah saja. Padahal jelas tidak bisa menerima dan menghargai perbedaan. Kalau di rumah saja di level kecil sudah tidak bisa menerima dan menghargai perbedaan, gimana dia dengan level besar? Maka di luar pun dia menyerang terus. Setiap yang berbeda dengan dirinya dia serang, dia hakimi. Begitu. Gak ada etika. Bahkan ujungnya sebetulnya kan patut diragukan imannya. Kalau orang sudah bertauhid gak kayak gitu. Seperti Allah menerima semua kita apa adanya. Hebat gak Allah? Yang jahat tetap bernafas, yang baik-baik bernafas. Allah itu begitu, tidak tersinggungan kayak kalian. Hebat. Dia menunjukkan kemahakuasaannya luar biasa. Makin maha kuasa, makin dekat dengan yang dikuasainya. Makanya kata Allah, berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik kepadamu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Jadi mekanisme perbuatan baik itu baru disebut baik kalau cara melakukannya persis seperti Allah melakukannya kepada kita, tanpa keinginan, tanpa muatan.
Keren gak kalau hidup kayak gitu? Keren. Tidak ada yang saling menyakiti, saling melukai. Kalau kita sadar dengan itu luar biasa. Hidup itu penuh berkah, penuh kebahagiaan. Saya dapat WA dari seseorang, "Ayah, alhamdulillah. Setelah saya berpisah dengan suami saya, sekarang saya lebih bahagia." Sebentar, saya bilang. Kamu itu bukan bahagia, cuman kamu tidak ada lawan bertengkar saja sementara waktu. Tanda tanya, supaya datang sama saya. Ntar dijelaskan, karena nggak mungkin di WA kan. Dia mengatakan bahagia, padahal dia itu cuman sedang istirahat dari bertengkar sementara waktu. Nanti juga ketika dapat sparring partnernya lagi, ya begitu lagi. Karena dia tidak bisa membedakan apa bahagia apa senang. Senang tuh mendapat, dia baru mendapat yang diinginkan. Karena ingin suaminya pergi dari rumah, senang. Apa itu bahagia? Bukan. Bahagia itu kita sudah tidak terganggu, dia ada, dia tidak ada. Bahagia itu adalah sakinah awalnya. Setelah sakinah mawadah, baru warohmah. Jadi bahagia itu selesai kamu dengan diri kamu sendiri. Kalau kamu masih mengharap-harapkan orang lain baik sama kamu, mengharapkan cinta pada kamu, tapi kamu tidak mengungkapkan cinta pada orang lain, kamu tidak akan pernah bahagia. Makanya berhenti memaksakan cinta, mulai mengungkapkan cinta. Hadiah mengungkapkan cinta adalah cinta. Sederhana kok. Ingin dicintai, ungkapkan perhatianmu pada orang lain. Ungkapkan cintamu pada orang lain. Jangan merengek-rengek orang lain harus mencintai kamu. Karena itu salah kaprah. Itu jalan lama yang harus ditinggalkan. Kurang cerdas. Gimana? Sampai sini mengerti? Oke, kalau sudah mengerti, pakai ayat supaya kelihatan ngaji. Karena ada yang kritik saya, ngaji nggak pakai ayat. Baik, saya mau mulai dari sini ayatnya. Kelihatan dari belakang? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqadif taro isman adzima. Saya terjemahkan pelan-pelan ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan mengampuni, ayyushraka bih, dosa syirik. Tahu syirik? Tahu syirik? Bilang kalau tahu, kalau enggak saya jelaskan. Begitu bilang kalau enggak. Jangan-jangan cuma kata orang aja. Syirik itu menduakan Tuhan, atau bahasa kerennya selingkuh kepada Tuhan. Gampang ya? Kapan seseorang menduakan Tuhan? Itu syirik, itu akibat. Sebab utamanya adalah karena dia nggak tahu dan kenal kepada Tuhan. Camkan. Ini ngaji tauhid sedikit. Ulangi. Syirik itu sebab atau akibat? Baru aja diomongkan. Syirik itu akibat atau sebab? Akibat. Syirik itu akibat. Sebabnya adalah gara-gara tidak tahu dan kenal kepada Tuhan. Jadi sepanjang orang itu tidak tahu dan kenal kepada Tuhan, maka dia akan terus menerus ya menduakan Tuhan karena nggak tahu Tuhan. Clear? Oke. Jadi penyebabnya apa? Tidak tahu. Akibat tidak tahu, maka dia menjadi menduakan. Wajar? Wajar. Namanya juga tidak tahu. Nah, tidak tahu itu penyakit. Satu-satunya cara untuk menyembuhkan tidak tahu apa? Apa? Tahu. Satu kata aja, jangan banyak-banyak. Ulangi. Satu-satunya cara untuk menyembuhkan tidak tahu apa? Tahu. Tahu. Mencari tahu itu belum tahu. Awas. Jangan banyak-banyak kata-katanya. Tidak tahu itu obatnya cuma satu. Apa? Tahu, gitu aja. Mencari tahu belum tahu. Belum tentu tahu,
kekareneangan. Ini soal bahasa, tetapi bahasa itu kan mencerminkan kecerdasan. Ciri orang cerdas itu cara berbahasanya sangat hati-hati, efektif, efisien, tidak muter-muter. Kalau tidak perlu, gagasannya sudah sampai dengan kata yang sederhana, ya sudah, nggak usah ruwet-ruwet. Karena yang ruwet tadi apa? Pikiran. Ulangi, tidak tahu itu hanya bisa disembuhkan dengan apa? Tahu. Nih, saya kasih contoh. Sebelum kalian ketemu saya, kan tidak tahu saya. Berarti masa lalu dulu tidak tahu saya kan? Oke. Setelah sekarang hari ini ketemu saya, berikutnya kan tetap tahu saya. Jadi tahu itu jangkauannya dua. Bisa menyembuhkan ketidaktahuan yang dulu dan bisa menyembuhkan ketidaktahuan yang akan datang. Camkan, karena sebentar lagi kita masuk ayat yang dahsyat. Sebentar lagi. Quran itu keren. Makanya saya buat ilustrasi yang sederhana. Ulangi, setelah tahu saya, sembuh nggak ketidaktahuan pada saya yang lalu? Sembuh. Ketidaktahuan saya yang akan datang? Sembuh. Jadi begitu kita tahu, maka tidak tahu yang dulu dan tidak tahu yang akan datang itu sembuh. Ulangi, syirik itu akibat atau sebab? Akibat. Sebabnya apa? Tidak tahu. Pengen sembuh dari syirik? Caranya? Tahu. Itu aja. Ya? Ngajinya gitu aja ya? Nah, tinggal praktek. Oke. Yang pernah haji kan? Teriak-teriak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Sadar ketika kalian sedang teriak-teriak begitu? Sadar enggak? Bentak sedikit biar sadar. Sadar enggak waktu itu? Nah loh, udah pakai peci. Itu artinya aku datang memenuhi panggilanmu untuk membebaskan syirik yang ada padaku. Sadar sekarang. Ulangi, aku datang memenuhi panggilanmu untuk membebaskan syirik yang ada padaku. Sadar sekarang? Sadar. Syirik itu akibat apa sebab? Akibat. Ketukar-tukar. Sebabnya apa? Tidak tahu. Masuk akal enggak? Untuk tahu Allah, maka kita datang memenuhi panggilan Allah. Kemana? Ke rumah Allah. Untuk ketemu siapa? Ketemu yang punya rumah, bukan ketemu rumahnya. Kalian waktu pergi ke sana, ketemu yang punya rumah atau rumahnya? Sembuh syiriknya. Kok ketawa? Sembuh apa tidak? Tuh, gak sembuh. Makanya semua perintah haji selalu dia ikuti dengan faiza afadtu min arafah fazkurullah. Faida qadaitu manasikakum fazkurullah. Selalu begitu. Setiap perintah haji selalu perintah berikutnya ingat Allah. Karena haji itu hakikatnya adalah berkunjung ke rumah Allah, bertemu yang punya rumah, jadi tahu kepada Allah. Jadilah setelah tahu ingat kepada Allah. Bebas gak siriknya? Kenapa kalian ingat piring, cucian? Udah 2 benda tuh. Piring, cucian. Apalagi? Suami lagi di mana? Hah? Oh, hutang. Cicilan masuk ya ketika sholat. Luar biasa. Udah berapa itu? Itu bukan mendua lagi, mengempat, menglima, mengenam. Maka itu yang dikatakan di dalam surat Al-Kahfi. Anjingnya 3, 4, 5, 6 itu. Anjing itu masuk. Itu anjing itu simbolisasi dari segala sesuatu selain dari dia yang sering masuk di sini. Karena kita tidak pernah tahu. Mau disembuhkan? Ya sudah, berkunjung ke Baitullah, temu yang punya rumah, baru labbaik Allahumma labbaik,
Labbaika la syarika laka labbaik. Sembuh enggak dosa yang lalu? Sembuh enggak dosa yang akan datang? Oke, kita baca dulu ayat ini. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Syirik itu apa tadi? Akibat. Gara-garanya apa? Tidak tahu. Tapi Allah akan mengampuni dosa apapun asal jangan syirik. Wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha. Kalau begitu jawab pertanyaan saya. Kalau begitu dosa manusia ada berapa? Berapa? Masih belum bisa jawab, segini jelasnya. Berapa? Ya 1. Kalian gak bisa jawab kenapa? Karena selama ini terlalu banyak yang ngasih penjelasan. Dosa besar, dosa kecil, wah macam-macam dosa banyak, menakutkan. Bahkan kemarin tuh ada yang tanya sama saya, ayah saya pernah ngaji, jangan punya harta banyak-banyak. Kenapa? Punya kampak saja sudah berat katanya pertanggungjawabannya. Ya Allah, ngaji di mana saya bilang? Islam itu mengajarkan kita zakat. Kalau Islam mengajarkan zakat berarti Islam mengajarkan kita benghar. Dan zakat itu akibat dari benghar. Itu benghar mau zakat. Berarti sebetulnya ketika kita diperintahkan zakat disuruh apa? Disuruh kaya. Iya boga kampak ya cenah geus hese pertanggungjawabanana. Saya tanya, ngajinya masih lanjut? Udah enggak ya? Kenapa? Teu kaharti. Bagus, saya bilang berarti rada cerdas etik. Lanjutkan dulu, jangan ketawa-ketawa dulu. Belum, nanti ketawanya belakangan. Mentertawakan diri sendiri nanti lebih lebar lagi. Makanya ngaji itu tahap pertama masuk sini betul? Ngaji yuk ke Cimahi macet. Teu boga ongkos. Tebi. Sieun lapar. Setelah naik lagi kelasnya. Ngaji yuk. Kemana? Ke Cimahi. Ngaji apa? Ini nih YouTube-nya. Coba dengar. Gening. Rubah kan? Gitu nggak kalian? Gening. Rada bener cenah. Makai rada. Gitu. Berikutnya adalah Duh? Kapan kalian bilang Kapan? Heula. Kadang-kadang bilang tuh mencemooh. Tapi saya percaya yang awalnya pasti ujungnya pasti ngan duka iraha. Ujungnya tuh tuh di sini tuh. Kalau sudah tuh sudah bulat, sudah sempurna. Coba bilang tuh bulat. Makanya yang menciptakan angka 0 itu bukan aljabar, Bapak Satar. Iya, itu tercipta di Cicadas. Cincang keling manuk cingkleng cineten. Plus kakolong Bapak Satar buleuneng. Maraneh teh asup kakolong dunya teh sing pangijeung. Jadi di mana Bapak Satar teh ayeuna? Tah di dieu. Lamun masih kene bingung. Komo. Awal itu. Masih cegekan. Kalau sudah tah sudah buleuneng. Geus panggih jeung Bapak Satar. Kabayang enggak kalau 0 dihilangkan dari semesta? Boga duit 10.000 tamat 0 hiji. Bisa jalan-jalan. Betul enggak? Betul enggak? 100.000 tambah dari 0 hiji weh. Bisa piknik. Betul Pak Tir? Ditambah 0 hiji eta asalnya ti warteg langsung asup ke restoran Jepang.
dahar sehat. Betul nggak? Pindah di taman nol. Makanya kalau mau ngirim duit sama saya cuman satu sarannya, tolong dong nolnya yang banyak. Kenapa? Kan nol itu lambang dari bulan neng. Oh, kalau nolnya sudah banyak berarti sudah ikhlas. Kalian kadang-kadang ngomong nggak jelas. Ayah nggak apa-apa ya nyumbang sedikit juga, yang penting ikhlas. Nu ikhlas mah loba. Paham sampai sini? Ini belajar nol dulu. Salah sangka nol ditemukan aljabar. Bapak satar. Maka apapun angka kalau dibagi nol hasilnya tanpa batas. Jangan sepelekan nol. Nol itu lambang dari kekosongan, tapi nol lambang dari kesempurnaan. Itulah kenapa kalian pergi umroh, pergi haji. Walaupun Ka'bahnya kotak, jangan mengelilingi Ka'bah dengan geometri kotak. Harus lingkaran. Karena lingkaran itu lambang dari oh. Nges nepi kadinya. Kenapa memutari Ka'bah 7 putaran? Oh. Kenapa memulai Ka'bah tawaf itu dari Hajar Aswad? Sudah mengerti hakikat Hajar Aswad. Oh. Kenapa harus lewat Multajam? Oh. Kenapa lewat pintu Ka'bah? Oh. Kenapa makam Ibrahim ditaruh di luar pada kata Quran makam Ibrahim di dalam? Katingali. Oh. Kenapa harus lewat Hijr Ismail? Oh, kenapa harus istiqlam di Rukun Yamani? Oh, kenapa harus baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban wa adkhilna jannatamal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal. Tersungkur di situ melaksanakan sholat tawaf. Oh, gitu nggak kalian? Acan, tong dijieun-jieun, can ngarti maneh teh kekara muter wungkul. Gimana caranya? Itu semua simbol-simbol untuk meniti ke dalam diri. Temukan lingkaran di sini. Temukan Hajar Aswad di sini. Temukan Multajam di sini. Temukan makam Ibrahim di sini. Temukan pintu Baitullah di sini. Temukan Hijr Ismail di sini. Temukan Rukun Yaman di sini. Begitu sudah ketemu semuanya di sini, baru geningan, pantesan Bapak satar bulan